Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Ibrahim. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kecerdasan buatan atau tugas dari seorang dosen pengampu mata kuliah, yaitu Tri Pratiwi Handayani MKom MN MPhil. Nah, di sini ada pengertian dari kecerdasan buatan. Nah, di sini kecerdasan buatan AI merupakan yang pertama ada proses peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan aktivitas dalam menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Nah, di sini juga ada suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara intelijen. Ada juga kecerdasan buatan dapat membuat sistem komputer berpikir secara rasional. Nah, di sini kecerdasan buatan berhubungan dengan dua ide dasar. Nah, yang pertama itu menyangkut studi proses berpikir manusia, dan yang kedua itu berhubungan dengan mempresentasikan proses tersebut melalui mesin. Nah, di sini melalui mesin itu ada berupa komputer, robot, dan lain-lain. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving, itu adalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dalam berbagai konteks. Nah, di sini juga ada tujuan dari kecerdasan buatan, yaitu yang pertama membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua itu memahami apakah kecerdasan inteligensi itu memahami apakah kecerdasan inteligensi. Dan yang ketiga itu membuat mesin menjadi lebih berguna. Nah, di sini juga ada perbedaan antara AI dengan pemrograman. Nah, di sini ada aspek. Itu jika aspek itu ada pemrosesan, input, pendekatan pencairan, penjelasan, eksplanasi, fokus, pemeliharaan, dan peningkatan kemampuan berpikir secara logis. Nah, di sini ada AI. Kalau AI itu sebagian besar simbolik, tidak harus lengkap. Sebagian besar heuristik tersedia, pengetahuan relatif mudah ada. Nah, kemudian di sini ada komputasi konvensional. Nah, di situ ada algoritmik, harus lengkap. Algoritma biasanya tidak tersedia data, biasanya sulit, tidak ada. Nah, di sini ada juga AI berpikir seperti manusia. Nah, bagaimana manusia berpikir? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu melalui introspeksi diri. Nah, yang kedua itu perlu teori ilmiah mengenai proses internal dan mekanisme otak. Nah, yang ketiga itu ada eksperimentasi psikologis. Dan yang keempat itu identifikasi data neurologi. Nah, itulah AI berpikir seperti manusia. Kemudian di sini ada AI bertindak seperti manusia. Nah, pada tahun 1950, Alan Turing mengusulkan untuk mengganti kepercayaan can machines think dengan can machines behave like humans. Nah, di sini ada tujuan itu untuk memungkinkan pendekatan ilmiah itu ada lakukan percobaan dan lihat perlikunya. Nah, di sini juga ada Turing mengusulkan
proses uji coba yang sekarang sebagai Turing test. Nah, dilakukan dengan pendekatan logika. Itulah AI bertindak seperti manusia. Kemudian di sini ada AI berpikir secara rasional. Nah, silogisme adalah langkah menyimpulkan pengetahuan baru, profesion dari pengetahuan yang diamati, premis. Contoh yang pertama itu ada perkutut dalam jenis burung. Yang kedua itu semua jenis burung bisa terbang. Dan yang ketiga itu perkutut bisa terbang. Nah, itu AI berpikir secara rasional. Nah, di sini ada gambar relasi berhubungan dengan agen. Nah, ini contoh dari gambar relasi berhubungan dengan agen. Ada environment, perfect, action, sensor, agent, dan efektor. Nah, di ini juga ada ini bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Nah, di kecerdasan buatan itu ada beberapa bidang-bidang ilmu. Nah, di sini ada yang pertama ada filsafat. Filsafat itu dari ada 428 sm. Nah, juga ekonomi itu 1776. Ada juga matematika 800 sm. Ada neuroscience itu 1861. Ada psikologi 1879. Ada rekayasa komputer 1940. Ada teori kendali 1948 dan ilmu bahasa linguistik 1957. Nah, itu adalah bidang-bidang dari ilmu kecerdasan buatan. Nah, kemudian di sini ada juga prasejarah kecerdasan buatan dari tahun 1943 sampai 1956. Nah, MC Collett dan Pitts 1943 ini yang pertama itu mereka itu menemukan model neuron untuk operasi logika boolean. Nah, kemudian yang kedua itu ada Hebbian Learning 1949 itu membuat formalitas pembelajaran melalui modifikasi jaringan neuron. Nah, itu Hebbian Learning. Kemudian yang ketiga itu ada Turing itu 1950 itu membuat computing machinery dan intelligence. Nah, itu dari Turing. Itu kalau yang keempat itu ada Shannon 1950 dan Turing itu 1953 itu membuat ide catur komputer. Nah, yang kelima itu Minsky Edwards 1951 itu membuat neural network pertama. Nah, ini prasejarah kecerdasan buatan. Nah, dari 1943 sampai 1956. Nah, kemudian di sini ada lahirnya kecerdasan buatan dari 1956. Nah, ini lahirnya kecerdasan buatan itu ada Dortmund konferensi itu 1956 membuat istilah AI pertama kali digunakan. Nah, mereka menggunakan istilah itu yang pertama kali digunakan gitu. Kemudian di sini ada Logis Theories Newell, Simon dan Shaw 1957 program pertama yang bernalar. Nah, itu yang bagian yang kedua itu Logis Theories. Dan yang ketiga ada Leibniz itu McCarthy 1958. Dan yang keempat itu ada Geometry Theorem Profir Gelernter 1959. Dan yang kelima itu ada General Problem Solver Newell dan Simon 1961 program pertama yang menggunakan dekatan think like Holmes.
Dan yang kedua, AI mulai berkembang di MIT, Stanford, dan CMU dan IBM. Di sini perkembangan kecerdasan buatan 1940 sampai awal 70-an itu banyak sukses di bidang-bidang kecil. Itu microwords. Di perkembangan ini banyak sukses di bidang-bidang kecil. Yang contohnya seperti sains. Sains ini dia bidang yang sukses itu ada berupa integral kalkulus. Yang kedua itu ada analogi, itu dia berupa IQ test. Yang ketiga itu ada student, itu ada algebra story problem. Dan yang keempat itu ada blockworks. Awal 70-an itu menciptakan computer version constraint propagation NLP. Nah, di sini ada juga AI menjadi industri bisnis 1980. Nah, di AI ini juga menciptakan industri bisnis itu RI Digital Equipment, MC Deroman 1982 itu expert sistem untuk konfigurasi sistem komputer. Nah, itu yang menjadi industri bisnis dari tahun 1980. Dan juga munculnya banyak sistem AI praktis. Kemudian juga ada Jepang dengan proyek-proyek sistem general berbasis Prolog. Itu AI menjadi industri bisnis. Kemudian di sini ada kondisi kecerdasan buatan sekarang. Ini ada kondisi dari kecerdasan buatan yang saat ini, yang sekarang itu ada the return of neural networks, Hinton, Rumerhard, Clean. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada AI menjadi sensi kerangka ilmiah, dasar teori, uji coba, dan eksperimentasi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pendekatan statistik membawa hasil konkret, data mining, information relatif, serba fusi. Nah, di sini ada juga jargon yang lagi populer, intelligent, agents, ambient intelligence, iLife, dan lain-lain. Nah, ini ada cabang dari AI kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada pencarian. Di sini ada pencarian itu adalah berupa pemrograman AI seringkali harus mengevaluasi kemungkinan yang jumlahnya banyak sekali. Nah, itu bagian dari pencarian. Yang kedua dari cabang AI yang pengenalan pola. Yang ketiga ada representasi. Itu bagaimana mempresentasikan atau menuliskan fakta-fakta yang ada ke dalam simbol-simbol atau bahasa logika matematika. Dan ada juga inferensi dan juga pengetahuan dan penalaran yang masuk akal, consensus and reasoning. Cabang AI di sini juga ada cabang AI, sambungan dari cabang AI itu kecerdasan buatan, itu belajar dari pengalaman. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan sini ada program perencanaan bermula dari fakta-fakta umum, terutama fakta mengenai efek dari suatu aksi. Nah, di sini ada juga epistemologi, itu studi tentang sumber, sifat, dan keterbatasan pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, sini juga ada ontologi, ilmu tentang keberadaan dan realistis. Nah, di sini juga ada heuristik, itu cara atau teknik untuk mencoba
menemukan suatu benda. Nah, di sini ada bidang aplikasi AI. Nah, di bidang aplikasi AI itu yang pertama ada sistem pakar. Itu contohnya dari expert system. Nah, yang kedua itu ada pemrosesan bahasa alami, natural language processing. Dan yang ketiga ada pemahaman ucapan atau suara. Dan yang keempat ada sistem sensor dan robotika. Nah, di sini juga pemrosesan bahasa alami, natural language processing itu memiliki bidang dibagi dua bidang. Yang pertama itu satu itu ada pemahaman bahasa alami, dan yang kedua itu ada pembangkitkan bahasa alami. Nah, itu bagian dari bidang aplikasi AI. Nah, kemudian di sini ada bidang aplikasi AI juga itu memiliki komputer visi. Nah, di sini ada komputer visi itu pertama itu kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola serta proses pengambilan keputusan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu tujuan menerjemahkan suatu pemandangan. Nah, yang ketiga itu ada banyak yang digunakan untuk kendali kualitas produk industri. Nah, itu berupa komputer visi dari bidang aplikasi AI. Nah, kemudian di sini ada juga intelligent computer aided instruction. Nah, di sini yang pertama itu ada komputer yang mengajari manusia. Yang kedua itu sistem ini mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar. Nah, itu juga salah satu bidang aplikasi AI. Yang kemudian di sini ada mesin belajar. Di sini mesin belajar berhubungan dengan sekumpulan metode untuk mencoba mengajari, melatih komputer untuk memecahkan masalah atau mendukung untuk pemecahan masalah dengan menganalisis kasus-kasus yang telah ada. Nah, itulah bidang dari aplikasi AI. Ada komputer visi, intelligent computer aided construction, dan mesin belajar. Kemudian ini ada bidang aplikasi kecerdasan buatan. Nah, di sini bidang aplikasi kecerdasan buatan itu AI dan aplikasi utama. Nah, bidang aplikasi kecerdasan buatan ini di sini ada pohon. Itu ada contoh pohon dari kecerdasan buatan AI dari aplikasi utama. Ini berupa contoh dari kecerdasan buatan AI dan aplikasi utama. Nah, di sini juga ini ringkasan dari materi yang pertama. Materi yang pertama itu di sini saya sudah membuat ringkasan dari slide pertama sampai slide terakhir. Ini konsep AI bervariasi pada dimensi penalaran vs perilaku, humas vs ideal rasional, aplikasi vs ilmiah. Yang kedua ini ada ilmu dilandasi berbagai macam bidang, filsafat, matematika, ekonomi, neuroscience, psikologi, rekayasa komputer, teori kendali, ilmu bahasa. Nah, yang ketiga itu sejarah AI berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu dengan berbagai sub bidang dan industri dengan banyak aplikasi. Nah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.